Denny Anggono, ayah dua anak ini berusia 33 tahun. Ia divonis menderita penyakit gagal ginjal yang mengakibatkan menurunnya fungsi mata. Saat ini ia tidak dapat beraktivitas sedia kalanya. Ia terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Tak hanya membuat terpuruknya keadaan ekonomi, kondisi ini juga membuatnya patah semangat. Hampir jatuh bangun juga ya, ngobatin ini penyakit. Ya, aku puntur, sampai berobat medis, ke rumah sakit, keluar masuk, ya kita jalanin aja. Ya dibilang down ya ada lah, namanya kita sakit ginjal ya, pasti ada down gitu. Pada saat divonis itu lah. Yang pada saat divonis sakit ginjalnya itu kita benar-benar down. Denny Anggono namanya pasien ini. Sudah berapa lama? Nggak terlalu lama sekali. Iya, kira-kira ada tahunan. Hari ini bersama Ibu Saning, saya mengunjungi kediaman Pak Denny di kawasan Pasar Baru. Halo Pak, Apa kabar? Ya. nggak apa-apa. Tapi kalau ngeliat saya begini, ada bayangan nggak? Kalau dekat bisa, Dekatnya segini? bisa. Kalau mundur lagi? Ibu Saning adalah relawan pemerhati pasien seci. Ya, justru itu. Selain melakukan survei terhadap penerima bantuan pengobatan dan biaya hidup, ia juga harus memantau perkembangan pasien. Sebetulnya nggak bisa bilang malu ya. Kan orang punya ini beda. Kasihan nih. Kasihan tegar. Sayang mama. Sayang mamanya sayang. Cium mamanya. Cium mamanya dong. Ya. Saya pengen kerja, saya juga pengen kerja. Gimana caranya sih nyusahin orang? Saya nggak mau begini. Nanti dulu. Justru si Aling sama Denny harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Loh, kita udah dapat sakit kok kita bersyukur. Karena dalam keadaan begini kalian masih ada teman-teman yang bantu loh, ya kan? Masih ada yang peduli gitu. Ada orang yang mungkin dia banyak uangnya, tapi dia ada kesusahan apa, orang lain nggak mau bantu loh. Nah, itu. Jadi kita mesti ada punya hati yang bersyukur juga. Sabar dulu. Apa yang sekarang yang ini kita terima dulu apa adanya, sambil tetap kita berdoa terus. Saya pada satu hari itu Tuhan pasti mendengar. Pada satu hari itu pasti kayak roda aja, roda tuh nggak mungkin di atas terus, di bawah terus. Pasti ada waktunya untuk berputar. Jangan nangis, karena mesti ingat matanya yang lagi ada masalah. Kalau kamu paksain nangis, ntar jadi malah tambah berat. Ya, seperti tadi saya bilang, harus ingat tanggung jawabnya masih panjang. Ya. Saya nggak mau loh kalau saya datang sini terus ini dua-duanya nangis, saya nggak berani datang lagi deh. Sedih aja. Ya nggak apa-apa sih kalau lagi mau ini nggak apa-apa, tapi saya nggak mau kalau setiap kali saya datang terus nangis, malah memberatkan ntar. Dengan adanya mereka punya bantuan itu sebetulnya semangat untuk Denny. Denny harus lebih semangat lagi, ya. Ding juga ya, jangan ditangisin terus. Ding nangis kesian Denny-nya. Salah satu cara memperhatikan pasien adalah mengunjunginya, seperti yang dilakukan saat ini. Maksudnya kunjungan kasih itu jadi kita udah bantu dia, kita boleh lihat lagi ke sana. Pertama yang ada dua hal ya, jadi ya kita lihat itu ada dua hal. Mungkin juga dulu anaknya masih kecil kita bantu, tapi sekarang dia anaknya sudah kerja. Kita juga mesti kasih tahu dia juga untuk dia bisa berdiri sendiri. Tidak selamanya harus dibantu sama Yayasan Budak Seci gitu. Ada hal lagi, mungkin juga ternyata di keluarganya ada yang lebih parah lagi gitu, yang kita nggak lihat gitu. Dia juga tidak bicara gitu. Jadi kita kalau misalkan kita di kunjungan kasih, kita bisa lihat, oh ternyata iya ini perlu nih kita bantu yang ini gitu, tambahan bantuannya gitu. Itu sebetulnya apa arti dari kunjungan kasihnya gitu. Dan lagi memang ada rasa kedekatannya antara relawan sama pasien.
Kehadiran relawan seperti Ibu Saning di tengah kegundahan hati pasien sangat membantu memulihkan kondisi batin mereka. Makanya Pak Denny, kalau misalkan lagi kesal, ingat saya. Tuh, si AI yang gendut, hitam, pendek, jelek lagi. Aneh lah. Nah, jadi ketawa. Jadi hilang ya kesusah-susahnya ya. Mudah-mudahan gitu ya. Ya, makasih banyak ya. Memang banyak dibantu juga sih sama Ceci. Iya, seperti saya bilang ya, karena kalau kita berpikir positif, otomatis kita punya organ di dalam tubuh kita itu positif, ya kan? Ya ke satu ya semangat aja lah untuk sembuh gitu. Ya karena apa? Kita juga masih punya anak ya, anak kecil gitu. Saya juga pengen kerja, pengen sembuh gitu. Kegiatan memperhatikan pasien seperti ini dilakukan Ibu Saning sejak menjadi relawan tahun 2009 silam. Di usia 62 tahun, Ibu Saning menghabiskan waktu pensiunnya dengan kegiatan sosial. Dulu saya waktu di rumah itu saya suka berpikir, wah kayaknya saya tuh orang yang paling susah gitu. Tapi setelah ikut survei, saya baru berpikir ternyata masih lebih banyak lagi yang susah daripada saya gitu. Yang lebih susah lah, udah susah, sakit pula gitu. Ya kita bersyukur dah itu teman. Setidaknya saya pikir, ternyata masih ada yang lebih susah daripada saya gitu. Jadi kita harus bersyukur karena sehat atau apa. Sejak usia muda, Ibu Saning menghadapi kerasnya kehidupan. Karena tuntutan pekerjaan, sejumlah kebiasaan buruk sempat dijalani. Oh iya, saya kan 18 tahun udah kerja. Dari umur 18 tahun udah kerja, terus umur 28 kalau nggak salah bisnis apa gitu. Nah dari bisnis itu jadi agak sedikit merusak orang bilang. Merokok juga, minum juga gitu ya. Karena masalah ini jadi kita untuk menghilangkan stres. Nah, kalau udah begitu pun mereka bisnis manajernya, yuk minum dulu apa gitu ya. Sedikit lama-lama ya kebiasaan. Hampir setiap hari waktu itu. Setiap hari. Sampai mabuk juga. Nah, ya saya pikir saya sih nggak pusing ya apa pembicaraan mereka yang gimana, yang penting saya sendiri gitu. Saya punya orang emang rada begitu. Nah, minum juga begitu. Nah, karena lingkungan lah gitu, jadi ikut. Tahun 2005, Ibu Saning mengenal Seci dan mengabdikan dirinya sebagai relawan. Seperti yang dirasakan oleh relawan pada umumnya, berkegiatan sosial memberikan pengaruh positif. Jadi saya sering sekali bicara sama pasien, jangan merokok Pak. Saya bilang orang jangan merokok, tapi saya sendiri merokok. Itu kan membohongi diri sendiri gitu loh. Saya bilang lagi sama diri sendiri, bisa ngomongin orang, lu sendiri masih merokok gitu. Saya suka ngomong sendiri begitu. Jadi biar udah stop aja lah. Kebetulan anaknya udah besar-besar ya, jadi kayaknya kita jadi orang tua sewaktu tuh mesti ada pengorbanan karena menjaga mereka punya ini juga, jadi supaya mereka tuh di luaran kan nggak jadi omongan orang gitu. Memang sih lu mau bener juga pasti ada omongan sama orang, tapi kan kalau misalkan ini kan lebih baik lah gitu. Ya begitulah kira-kira ada sih perubahan-perubahannya ada. Ya semua orang juga pasti ada perubahan, tergantung perubahannya sampai sejauh apa ya. Ya emang yang lebih repot itu kita merubah, kita punya kebiasaan buruk aja yang susah. Menjadi relawan kemanusiaan telah membawanya dalam sebuah transformasi hidup. Pengalaman hidup Ibu Saning menjadi pelajaran untuk berbagi inspirasi kepada para pasien. Itu tergantung dari hati sendiri. Teman saya suka bilang sama pasien, Pak merokok, jangan merokok Pak. Nah, terus dia suka bilang, iya Bu, sebetulnya Bapak jangan bilang nggak bisa. Karena saya sendiri udah 20 tahun saya merokok, saya bisa. Saya suka bilang begitu. Ya masih bersyukur
walaupun saya juga merokok, walaupun saya minum, saya tidak keluar dari jalur jalan yang lebih parah lagi. Enggak. Saya sih terima kasih dengan adanya Ceci, adanya masa pertanian, kita ada kesempatan untuk merubah gitu. Membuka lembaran baru, itulah yang dilakukan Ibu Saning. Membiarkan yang sudah berlalu sebagai pelajaran dan pengalaman kehidupan yang berharga. Menggunakan masa sekarang untuk merintis kegiatan yang lebih bermakna. Saya bangga sekali karena dengan adanya di Ceci, saya bisa putusin kebiasaan saya yang buruk, yang benar-benar buruk itu. Mudah-mudahan saya bisa jalanin Ceci terus sampai saya napas yang terakhir. Begitu aja, nggak ada apa ya, angan-angan yang lebih ini, karena saya juga tahu keadaan saya, ya mudah-mudahannya saya bisa lebih baik. Ya, boleh dibilang iya bahagia, buktinya gemuk. Kalau nggak bahagia nggak gemuk dong.